Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Baik, perkenalkan nama lengkap saya Andreas Didi Galen, NPM 210401040017. Saya dari Prodi PPKN. Jadi di video kali ini saya akan mencoba mempraktekkan cara berbicara yang mana untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Dosen pengampu Pak Halim. Jadi baik, di video kali ini saya akan berbicara tentang menciptakan kerajaan Allah di dunia dengan berteologi. Jadi situasi penderitaan dunia saat ini hendaknya menjadi medan kesaksian bagi para pengikut Kristus untuk mewartakan Injil kebebasan. Seorang teolog bernama Moltmann menyadarkan bahwa dunia yang penuh derita dan maut ini akan terlewati sebagaimana Kristus telah mengalahkan maut itu sendiri. Kebaktian di gereja hanya akan berkenan kepada Tuhan apabila disertai aksi nyata dalam segala bidang kehidupan manusia. Seorang teolog, saya berpikir bahwa dia berbicara tentang Allah, itu harus selalu bertanya, apakah ia memberi candu kepada umat, ataukah obat untuk memperjuangkan kemerdekaan manusia. Pada dasarnya, teologi adalah sebuah refleksi iman atas pengalaman hidup manusia dalam hubungan dengan Allah yang transenden. Karena itu, pemahaman mengenai iman harus selaras dengan konteks dan titik tolak orang yang bersangkutan. Jadi, teologi pembebasan adalah suatu pemikiran teologis yang muncul di Amerika Latin pada waktu itu, sekaligus juga merupakan suatu pendekatan baru yang radikal terhadap tugas teologi di mana titik tolaknya itu mengacu pada pengalaman kaum miskin dan perjuangan mereka untuk pembebasan. Allah yang diyakini oleh teologi yakni hadir di dalam diri orang-orang miskin. Maka berteologi dalam konteks Amerika Latin berarti berteologi bersama dan dengan orang miskin itu sendiri. Maka teologi pembebasan memiliki dua karakteristik, yakni sebagai gerakan sosial dan refleksi iman. Teologi sebagai sebuah gerakan sosial itu teologi pembebasan telah ada sejak tahun 1930 dan berpuncak pada tahun 1980. Dalam gerakan ini, spirit dan dasar teologi pembebasan adalah mengkontekstualisasikan ajaran Katolik dalam bidang politik, agama, dan budaya. Sementara refleksi iman tentang teologi pembebasan baru muncul pada tahun 1968 yang dihitung secara dideklarasikan resmi dalam konferensi para uskup Amerika Latin di Medellin. Berbeda dengan teologi transendental Eropa yang bersumber dari refleksi iman, lalu mengaktualisasikan dalam praksis hidup. Teologi pembebasan Amerika Latin adalah hasil kontemplasi atas gerakan pembebasan menjadi sebuah refleksi untuk kemudian kembali ke aksi nyata. Teologi pembebasan bukan hanya sebuah gagasan, utopia, tetapi telah menjadi suatu instrumen dalam memobilisasi massa untuk melawan suatu kekuatan yang menindas di dalam masyarakat Amerika Latin guna mendorong terjadinya perubahan sosial yang berkeadilan di wilayah tersebut. Teologi pembebasan menuntut perubahan sosial dengan ideologinya berbasiskan iman Kristiani. Kemiskinan menurut saya tidak bisa diatasi dengan pembangunan saja, karena dalam realitasnya pembangunan itu tidak menghasilkan kemakmuran bagi rakyat kecil. Malahan sebaliknya membuat mereka menjadi terpuruk. Pembebasan menunjukkan perubahan hidup yang radikal, di mana kelas sosial tertindas. Orang miskin ini dapat membebaskan diri dari belenggu penindasan atau dan membebaskan diri agar lebih bermartabat. Berpikir teologis bagi saya dari segi pengharapan berarti eh, melihat seluruh teologi dalam terang masa depan Allah. Inilah yang juga ditegaskan oleh seorang teolog tadi yang bernama Jürgen Moltmann
yang mana ia meninggalkan cara menggambarkan Allah sebagai tokoh kekal yang bergerak berada pada tempat yang tinggi atau berada di tempat yang terdalam dari manusia. Mengapa demikian? Karena Allah itu bukan berada di tempat yang tinggi atau berada di tempat yang terdalam, tetapi ia berjalan mendahului kita dan dari depan menarik kita menuju masa depan. Ia adalah Allah masa depan yang mengajar kita berharap. Jadi apa yang dilakukan oleh Moltmann ini kiranya menginspirasi para teolog Indonesia untuk membuat kajian atau berjalan berlandaskan konteks Indonesia, antara lain konteks keanekaragaman suku, agama, budaya, dan juga situasi penderitaan yang dialami bangsa saat ini. Harapannya aneka situasi yang mendorong para teolog agar menghasilkan teologi pengharapan yang realistis konteks Indonesia. Dengan demikian, teologi Indonesia bukan hanya melanjutkan teologi Barat atau negara-negara lain, tetapi juga memunculkan teologi khas Indonesia yang mana merefleksikan secara mendalam salib dan kebangkitan Kristus. Teologi dari Moltmann diharapkan bisa membantu umat beriman di Indonesia dalam menghayati iman di tengah persoalan hidupnya sehari-hari dan mendorong kita untuk berani melakukan aksi nyata dan dalam rangka mengubah aneka ketidakadilan dan penderitaan yang ada di Indonesia sambil tetap menaruh harapan pada Kristus Yesus. Oke, jadi baik. Mungkin hanya itu saja sekilas berbicara tentang menghadirkan kerajaan Allah di dunia dengan berteologi. Saya Ahmad Kelen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.